Buat kalian para pendaki, pernah nggak ngalamin kejadian horor? Pasti sering kan? Tapi pernah nggak sampai lihat langsung sosok atau makhluk halus itu? Bahkan sampai nemuin mayat. Itulah yang dialami oleh rombongan Citra. Malam bre, kali ini gue Agi dan malam ini gue bawain cerita kisah nyata yang mencekam yang dialami langsung oleh seorang perempuan bernama Citra waktu dia mendaki ke Gunung Lawu. Buat lo yang pernah dengar nama Gunung Lawu, pasti lo udah familiar ya sama cerita-cerita mistis yang katanya udah melegenda banget lah di sana. Dan Citra ini seorang indigo dan kejadiannya ini terjadi pada tahun 2019. Jadi mari kita simak ceritanya. Jadi ceritanya gini, waktu itu Citra ikut open trip ke Gunung Lawu bareng teman-temannya, Bayu ya. Sebelum berangkat, Citra udah dapat firasat. 3 hari berturut-turut dia mimpi tentang Lawu, tapi ya namanya penasaran, akhirnya dia tetap jalan juga. Pada tanggal 30 April 2019, mereka berangkat dari Jakarta, tapi banyak kejadian gak enak terjadi, kayak KTP ketinggalan, kereta delay, sampai akhirnya mereka ketinggalan rombongan open trip ke Solo. Untungnya mereka ketemu pendaki lain yang senasib, namanya Dani dan dari Bogor. Bareng Dani mereka lanjut naik bus ke Terminal Cakung jam 11 malam dan sampai di base camp Cemoro Sewu sekitar jam 3 sore ya tanggal 1 Mei. Sayangnya rombongan open trip udah duluan naik. Mereka sempat bingung karena ini pertama kali buat mereka naik ke Gunung Lawu. Tapi lagi-lagi beruntung mereka ketemu sama Kang Ridwan, pendaki asal Solo yang udah sering muncak ke Lawu. Akhirnya mereka mendaki berempat sama Dani, sama Bayu, sama Citra. Kemudian jam 5 sore mereka mulai naik. Cuaca cerah tapi pas udah di tengah-tengah sekitar menjelang maghrib lah, kabut tebal turun tiba-tiba dan hujan deras banget. Nah, disinilah semua hal aneh mulai terjadi. Citra sempat minta difoto di atas sebuah batu besar yang ada ini ya, ada pohonnya lah. Setelah duduk dan foto-foto di situ, mereka lanjut jalan. Di tengah jalur, Citra mulai lihat banyak orang duduk di pinggir trek. Pakaiannya aneh, kayak zaman dulu, tapi yang lihat cuma Citra dan saat dia mau cerita ke teman-temannya, ada suara bisikan masuk ke telinganya. Jangan bilang ke siapa-siapa, hanya kamu yang bisa lihat kita. Citra langsung diam dan dia tahu itu bukan hal biasa. Setelah itu mereka sampai di pos 2 dan mereka sholat dan makan di warung di situ. Citra makin was-was tapi tetap aja jalan. Pas baru 1 jam jalan dari pos 2, tiba-tiba Citra lihat sosok anak kecil di tengah jalan. Ya, anak kecil itu tuh minta digendong. Dan terdengarlah lagi bisikan suara tua. Gendong saja, ini juga salahmu, kamu sudah duduk di atasnya. Ternyata waktu duduk di batu tadi, Citra tanpa sadar dudukin si anak kecil itu dan sekarang dia nempel di punggung Citra. Jadi punggung Citra pun akhirnya sakit dan dia muntah-muntah saking lemahnya. Akhirnya dia ngomong ke temannya kalau dia tuh gendong anak kecil. Tapi teman-temannya tuh nggak lihat apa-apa. Ya, nggak lihat kalau Citra itu gendong anak. Lihatnya cuma Citra itu bawa carrier doang ya. Sampai sosok anak itu sampai akhirnya sosok anak itu hilang pas nyampe di pos 3. Dan emang benar cuma Citra doang yang bisa lihat. Dan di pos 3 Citra kesurupan selama 20 menit.
sampai akhirnya dia sadar dan lanjut jalan. Tapi katanya selama perjalanan ke pos 5, Citra masih sering muntah dan suka jawab ngawur kalau ditanya. Dan jam 1 malam mereka sampai di pos 5 dan beristirahat. Tapi jam 3 pagi Citra kesurupan lagi tapi kali ini nggak cuma dia, pendaki lain di sekitar juga ikut kesurupan. Situasinya jadi makin kacau. Untungnya ada seorang bapak pemilik warung yang dipanggil dan dia bantu bersihin mereka semua. Kerukyah lah. Terus bapak-bapak itu juga bilang ke teman-teman Citra, eee, Citra suruh diajak ngobrol ya, pokoknya jangan sampai si Citra itu ngalamun gitulah kata dia. Dan setelah sholat subuh, mereka pun siap-siap buat summit ke puncak. Kemudian pas di tengah perjalanan ke summit, Citra kaget. Dia haid tapi keluar darahnya banyak banget. Padahal itu bukan jadwal haidnya. Dia diam-diam aja ya. Dan pada jam 9 pagi mereka pun sampailah ke puncak dan ketemu sama rombongan open trip yang sudah ninggalin mereka. Terus setelah asik-asik di sana, mereka pun pulang ya. Saat perjalanan turun lewat jalur Candi Cetos, Citra sempat dengar suara gamelan dan katanya berasal dari pasar hantu. Tapi yang paling aneh, sampai di base camp dan mandi, darah haid itu nggak ada bekasnya sama sekali di celana. Setelah semua beres, ya akhirnya Citra cerita apa yang terjadi saat dia nggak sadar. Katanya waktu dia kesurupan dia lihat wanita cantik bergaun putih yang ngajak dia ke sebuah istana. Di sana banyak pendaki-pendaki lama yang berkumpul dan wanita itu tanya, "Kamu mau ikut mereka?" Tapi Citra sadar dan Citra bilang nggak mau ikut. Dan wanita itu pergi sebentar terus balik lagi bawa seseorang, itu Alfi, sosok pendaki yang katanya hilang di Gunung Lawu beberapa waktu sebelumnya. Alfi bawa Citra ke suatu ruangan terus dia bilang, "Tolong ambil jasadku di pos 3 deket shelter di ujung jurang. Aku di situ. Tapi kamu jangan ikut aku." Pas Citra mau ikut, tiba-tiba wanita gaun putih itu marah dan di saat bersamaan ada orang tua berjubah narik tangan Citra sambil bilang, "Ini bukan tempatmu, ini tempat orang yang udah meninggal." Dan disitulah Citra akhirnya sadar. Dan sampai di pos, Citra pun cerita ke petugas pos dan akhirnya cobalah dicari dan benar aja mayatnya ketemu. Mayat si Alvin ini akhirnya ketemu. Pas sudah pulang ke rumah, Citra sempat mimpi lagi. Dalam mimpi dikasih tahu kesalahan dia selama di gunung. Yang pertama adalah duduk di batu besar tanpa izin, gak permisi ke makhluk halus yang dilihat di pinggir jalur, dan saat itu sosok orang tua itu yang berbisik di sepanjang perjalanan ternyata adalah penjaga yang diutus oleh kakek buyutnya Citra sendiri. Dia dikirim buat jaga Citra biar selamat. Si kakek yang ini ya, yang nyelamatin Citra dan ngebawa dia dari alam gaib balik ke tubuhnya itu loh. Jadi teman-teman, itu tadi cerita lengkap tentang pendakian Citra di Gunung Lawu, sebuah perjalanan yang penuh perjalanan dan ya, terima kasih udah dengerin sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di next cerita.